Saya Bu. Oke, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita di pemilihan kelompok kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa menurut kepercayaan yang masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Ananda yang sudah memimpin doanya. Baiklah, semua di sini Ananda, apakah sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Belum. Apakah Ananda sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum Ibu. Baiklah, izinkan Ibu untuk menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang kita lakukan pada saat sekarang ini, di mana di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan Anda semua sebagai anggota kelompoknya. Jadi, bimbingan kelompok ini mempunyai tujuan umum, di mana tujuannya untuk membahas topik yang sedang keren-keren ataupun yang sedang hangat-hangatnya di kalangan masyarakat. Kemudian tujuannya yang kedua untuk melatih kita berbicara di depan umum. Dan juga bimbingan kelompok ini memiliki asas di mana Anda sukarela datang untuk melakukan kegiatan ini. Di sini Bu bertanya, apakah semuanya sukarela? Ya, Bu, sukarela. Oke, kepada Ananda, coba kursinya diperbaiki terlebih dahulu. Geser sedikit ke depan. Baik. Dan juga dalam melakukan bimbingan kelompok kita ini, Ibu kita sepakati untuk membuat aturan dalam kegiatan ini. Tidak ada yang memegang HP ataupun tidak ada yang keluar masuk dan permisi atau segala macam untuk berlangsungnya kegiatan kita ini. Ya Bu. Baik, setuju Ananda? Setuju Bu. Baiklah, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri. Baiklah, Anda semuanya, perkenalkan nama Ibu Elsie Yunarti, biasa dipanggil Bu Elsie. Ibu berasal dari Pasaman Timur. Sekarang Ibu lagi di Padang. Apakah ada pertanyaan? Kepada Anda? Ibu hobinya apa? Hobi Ibu berenang. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan Anda. Berapa umur Ibu? Umur Ibu 21. Silakan. Ibu makan kesukaan Ibu apa? Makan kesukaan Ibu banyak. bakso, mie ayam. Ada lagi? Cukup. Baiklah. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Ananda untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Maria Ulfa, biasa dipanggil Ulfa. Hai Ulfa. Saya berasal dari Pasaman Barat, tepatnya di Ujung Gading. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan. Umur berapa? 22
Ustaz, saya mau tanya. Status Ustaz. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Terima kasih kepada Ustaz. Selanjutnya silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Hadi Wahab. Biasa dipanggil Isa, asal Semarang. Ada yang mau ditanyakan? Sukunya apa suku? Nada lebih. Oke. Terima kasih kepada Elisa. Baik, selanjutnya silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Findul Juanda. Saya berasal dari Kerinci. Umur saya 30 tahun. Hobi saya coding. Suku saya suku Melayu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah Pindu punya pacar? Enggak ada punya pacar. Tapi teman dekat, wis. Lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Injona. Silakan perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih semuanya kepada Ibu. Saya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Al-Hadi Mujis, bisa dipanggil Adi. Saya Adi. saya berasal dari Kabupaten Agam, tepatnya di daerah Bawan. Umur saya 20 tahun. Saya memiliki hobi olahraga. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Suku saya Senyago. Oke, ada lagi. Status. Status privasi. Cukup. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Anda yang sudah memperkenalkan dirinya. Bagaimana? Apakah sudah saling mengenal? Sudah. Sudah. Baiklah, untuk menjalin agar lebih akrab lagi, kita melakukan yang namanya ice breaking. Baik, adakah yang ada dari Anda semuanya yang mempunyai ide untuk ice breaking kita hari ini? Enggak ada. Yang diingatkan menjadi pelajaran. Seperti apa tuh Anda? Misalnya pesawat membawa cangkul itu di Samua itu kalau membawa cangkul ke pesawat membawa cangkul membuat apa itu pokoknya gitu deh. Pesawat menanam padi menanam padi bersama itu. Baik, apakah Anda semua paham dengan yang dibilang kawannya tadi? Ibu panjang. Iya. Paham? Enggak. Ulang. Coba ulang bisa. Kesuntungan bisa. Saya kata dari kalimat itu, misalnya kata pertama dari ini, Betul. misalnya makan, waktu makan, makan ayam, makan nasi goreng, itu makan nasi goreng di pagi hari, itu lanjutin lagi. Nasi goreng di siang hari. Nah, pagi hari pakai ini. Makan nasi goreng di pagi hari dengan telur Pokoknya dadar. kata Ah. pokoknya kata pertama dari sini jangan Pokoknya dilupakan dari sampai kalimat di sini. itu. Jadi kan kalimat kata dari sini jangan dilupakan sampai panjang sampai di sini ya kan. Nah, oke. Bapak aturannya. Lanjut. Baiklah, udah paham? Dah. Baik, kita cobakan. Mulai dari kanan dulu. Pesawat membawa cangkul. Salah. Baiklah, nanti kalau misalkan ada yang salah dengan SDD-nya, apa sanksi yang kita
pasar dengan ibu. Makan pagi di pasar. Makan pagi di pasar. Salah itu. Bawa salah. Salah? Salah. Kurang Oke. tepat. Kurang tepat. Oke. Coba ketawa. Aku Oke. Kita ulang lagi ya. Udah, Bu. Ini udah kan? Ini sekolah ya? Oke, dirang dimulai dari sini. Sini Ibu. Coba. sawah. Ke sawah. Ke sawah dengan ibu. Bersama dengan ibu menanam padi. Sawah dengan Ibu menanam padi di sore hari. Ke sawah dengan ibu menanam padi di sore hari bersama adik. Oke. Baiklah. Setelah kita melakukan ice breaking tadi, bagaimana perasaan Ananda? Lebih senang. Apakah masih ada lagi ide dari Ananda? Baik. Di sini aku akan bertanya, apakah siap untuk kita beralih ke tahap selanjutnya? Ya, Bu. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa kita melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang bimbingan kelompok itu kan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya di kalangan masyarakat. Jadi Ibu minta dari ide Ananda semuanya, apa yang topik apa yang bagusnya kita bahas untuk sekarang ini. Oke, silahkan. Pergaulan bebas, Bu. Pergaulan bebas. Oke. Ada lagi? Oke, silahkan. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Bagus. Ada lagi? Perselingkuhan. Oke, perselingkuhan. Boleh. Ada lagi? Bunuh diri, Bu. Bunuh diri. Oke, lanjut. Bullying. Oke. Dari banyaknya ide dari Ananda semuanya, mana yang Kita bahas kita bahas terlebih dahulu, Ananda? Boleh. Bullying. Setuju? Baik. Setuju? Oke. Baiklah, di sini Ibu akan bertanya, Nanda, apakah itu bullying? Ada yang tahu? Oke. Oke, silakan. Mengumpulkan teman. Pernah. Mengumpulkan teman. Oke, ada lagi? Itu orang meninggalkan ada meninggalkan teman, ada perjalanan perkataan atau langsung meninggalkan. Baik, ada lagi? Sebelah sini nggak ada suaranya ya? ada Bu. Ya, silakan. Baik, mungkin menurut saya bullying itu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjatuhkan orang lain, dan juga tindakan itu seperti cemoohan, menunjukkan, dan juga dalam bentuk kecilan, mengecilkan temannya karena mungkin ada suatu kekurangan atau yang tidak mungkin kelebihan orang tersebut yang tidak dia senangi, disitulah terjadi bullying. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ada lagi? Oke, tadi Ananda semuanya sudah tahu yang dinamakan bullying kan? Di sini Ibu bertanya, apakah Ananda tahu apa salah satu faktor
terjadinya bullying tersebut? Silakan. Oke, silakan kepada Ini mendapatkan perhatian dan pengakuan dari teman-temannya atau diakui sebagai ketua di sebuah geng-geng. Oke. Masuklah. Lanjut. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Adanya faktor kebencian terhadap orang tersebut. Oke, bagus. Ada lagi? Nah, silakan lagi. Mungkin faktor dari bullying itu ada dari kan itu mungkin faktor dari luar karena menyangkut orang lain, misalnya antar teman dengan antar kelompok ini dan kelompok yang lain, mungkin terjadi tidak keselarasan komunikasi, jadinya miskomunikasi, jadi saling menghina, mencela, ini menyebabkan kekurangan ini dan ini juga menyebabkan kekurangan ini, itu jadinya bullying. Dan juga itu mungkin karena ketidaksenangan atau perasaannya yang tidak menerima kelebihan dari orang lain tersebut. Itu maksudnya. Oke, bagus sekali. Ya, silakan. Kalau dari misal saya itu menambahkan pendapat dari teman-teman tadi. Akibatnya itu pengaruh dari media massa. Ada tindakan kekerasan bisa juga menjadi faktor penyebab bullying. Oke, nanti setelah faktor penyebab terjadi bullying tadi dan juga pasti ada dampaknya kan. Jadi Anda tahu nggak dampak dari bullying itu apa? Ya, silakan. Mungkin dampak dari bullying itu terjadinya kerugian, misalnya merugikan di sisi orang yang dibully dan juga orang yang membuli merasa berbangga hati dengan diri orang lain tersebut. Dampaknya itu mungkin terjadinya pertikaian, dampaknya jadinya pemusuhan, dampak negatifnya. Dan juga mungkin untuk dampak ini dimana kalau tidak dilakukan itu mungkin tidak terasa senang dari pihak sebelah. Makanya dilakukannya bullying ini ke orang yang dibully. Oke, nanti sekali silakan. Kalau dari saya dampaknya dampak psikologis misalnya seperti depresi, kecemasan, dan mental. Terus ada dampak fisik seperti jika ada kesedihan, bullying itu ada tindakan kekerasan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Setuju sama ini. Oke. Di sini mau bertanya, kalau seandainya Anda semuanya melihat teman kita yang sedang dibully, apa tindakan yang Anda lakukan? Dari sini terlebih dahulu. Menolong tuh. Menolong. Iya, bagus. Silakan. Bagi teman yang membuli itu bahwa perbuatan itu tidak baik. Oke. Lagi. Silakan. Mencegahnya. Ya. Mungkin ketika kita melihat orang yang sedang dibully, kita menasihati dengan tulus tadi, menasihati orang yang membuli tersebut dan juga cobalah dibalikkan ke dia. Seandainya dia yang dibully, apa perasaannya? Itu saya. Kita sama Ada kemarin. silakan. Kita balik sama kemarin. Apa? Silakan. Itu ada. Serius. Nah, Mungkin dari mencegah mencegahnya dan seperti apa? Nah, atau ikut serta Oke, lanjut. itu tahu. Oke, baik. Dari pendapat Anda tadi cukup bagus sekali. Di sini Ibu akan simpulkan dari pembahasan kita tadi bahwa
kadang ngomong itu tidak bagus mau dapat lebihkan diri seseorang. Oke, pemahaman yang saya dapatkan di ini itu tidak bagus dan dapat membahayakan seseorang termasuk psikologis seseorang tertentu. Iya betul. Atau mungkin bagaimana perasaan Anda semuanya? Rasanya sudah baik Bu dan sudah mengerti tentang bullying. Oke, yang lainnya mana perasaannya? Mungkin perasaan yang dapat dari dunia kelompok ini, saya merasa lebih bisa itu membedakan yang mana yang bullying, mana yang tindakan yang baik. Mungkin perasaannya juga sangat terharu melihat kepikiran dari teman-teman yang sangat bagus. Oke. Kegiatan bimbingan kelompok kita ini pesan-kesan Anda seperti apa? Dimulai dari sisi kanan dulu. Pesan saya Bu, semoga bimbingan kelompok ini terus berjalan dengan lancar dan dapat terulang lagi, terutama itu juga bimbingan kelompok seterusnya. Oke, lanjut. Pesannya sangat menyenangkan dan di sini kita bisa saling terbuka dan bisa saling memberikan pendapat dengan tanpa Dipaksa. ada pesannya semoga kita di lain waktu bisa melakukan dengan kelompok lagi dengan topik yang jelas. Baik, silakan lanjut. Untuk semua cukup senang karena bisa berbicara di dalam kelompok. Terus pesannya sama. Oke. Baik, kalau menurut saya pesan dari kegiatan bimbingan kelompok ini, mungkin kegiatan ini karena saya pertama kali lakukan, mungkin kegiatannya sangat menarik dan juga kita merupakan ilmu yang baru dari teman-teman semua dan cara mempelajari juga. Kemudian pesan saya, mungkin kita sama-sama belajar lebih baik lagi ke depannya dan dari tindakan bullying yang kita bahas tadi. Oke. Kemudian Anda? Pesan saya cukup baik dan menambah ilmu dan juga membuka pikiran yang lain dengan kembali tadi itu aja. Itu aja. Ya, Untuk pesannya? misalnya mungkin kita bisa kemudian waktu yang lebih berbeda. Oke, dari Doa. Ella, karena bimbingan kelompok kita ini sudah karena terbahasnya topik tadi, maka bimbingan kelompok kita ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk topik selanjutnya akan kita laksanakan di lain waktu, akan kita bahas di lain waktunya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, di sini ada yang mau menunjuk doanya? Saya Bu. Laki-laki. Badai-badai laki-laki, silakan.
marilah sebelum kita pulang masing-masing kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, doa ringan. Berdoa selesai.